Halo semuanya, aku Bilal Fronov, kembali lagi di Edify Oversimplified. Hari ini kita akan ngebahas tentang imposter syndrome. Sindrom impostor ini akan dialami oleh semua orang. Bahkan kamu yang nonton ini. Orang-orang yang kreatif, yang berkelas, yang pernah aku kenal, ternyata memiliki impostor syndrome. Bahkan Neil Armstrong, orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan, pernah mengalami imposter syndrome. Dia pernah diajak ke salah satu event besar yang menghadirkan orang-orang berprestasi di Amerika. Dia datang ke sana terus dia berpikir, kenapa aku diundang ke sini ya? Kenapa aku diajak di sini ya? Ini kan khusus orang yang berkelas, orang yang luar biasa. Orang-orang yang berkelas sebenarnya, yang punya kerendahan hati, selalu berpikir bahwa mereka tidak cukup berkelas. Mereka tidak cukup berkualitas. Dan itu yang aku maksud, impostor syndrome. Perasaan di mana kita merasa tidak cukup berkualitas dan tidak cukup berdampak bagi siapapun. Dan sini aku mau mengajak kalian lebih terbuka terhadap kacamata bagaimana menghadapi imposter syndrome. Aku ingat pertama kali ketika bikin konten di 2016. Setiap kali aku posting, aku berpikir apa kata orang, apa yang akan orang komen di postingan aku ini. Ketika pertama kali aku ngeposting tulisan aku yang kemudian jadi buku, aku berpikir, apakah tulisan aku cukup bagus? Apakah tulisan aku ini akan menggerakkan hati pembaca buku aku atau pembaca karya-karya aku? Kita selalu berpikir bahwa bagaimana output-nya. Tanpa kita berpikir, harusnya kita fokus ke bagaimana effort yang kita lakukan. Bagaimana kamu putting your best work di apa yang kamu kerjakan. Itu harusnya kita pedulikan. Selama ini, kita hanya berfokus pada hasil dari karya yang kita kerjakan. Sehingga kita lupa bagaimana harusnya kita nge-flow, bagaimana harusnya kita mindful dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang bikin banyak orang kemudian terlalu fokus dan overthinking untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Itu nggak apa-apa, itu bagus. Which is kita pedulikan sama karya kita. Tapi overthinking yang dibalut dengan imposter syndrome bikin kita berpikir bahwa segalanya itu harus perfect. That's why perfect itu justru stagnation. Itu yang bikin orang stagnan, itu yang bikin orang kemudian takut mencoba, itu yang bikin orang kemudian takut gagal. Dan aku mau teman-teman di sini aware bahwa imposter syndrome ada di kepala kita, perasaan dimana kita merasa kurang terus, harusnya kita hadapi dengan cara simple. Ada 5 cara simple yang aku lakukan untuk bisa efektif menghadapi fase-fase imposter syndrome setiap hari. Yang pertama yaitu acknowledge. Kita harus mengakui, kita harus menyadari bahwa itu memang umum, itu hal yang wajar. Ketika kita menyadari itu wajar, itu memang dialami oleh semua manusia, kita sadar bahwa, oke, aku merasa cukup kurang, aku merasa kurang, aku merasa tidak cukup bagus, apa yang harus aku lakukan? Keep improving, keep growing, keep creating. Let's say ini momen di mana kalian harusnya fokus pada long term. Bayangkan aja saham gitu. Ada momen dia naik, ada momen dia turun. Tapi itu cuma dari kacamata seminggu terakhir, sebulan terakhir, setahun terakhir. Naik kelihatan banget, turun kelihatan banget. Coba sekarang kalian tarik dari helikopter view. Kalian ngelihat dalam konteks 10 tahun terakhir, sebenarnya dia sedang growing. Sebenarnya dia ada fase di mana eksponensial. Itu harusnya kita lihat dari kacamata ketika kita berkarya. Selama ini kita hanya peduli atau fokus pada merahnya doang atau turunnya doang. Itu yang bikin kita merasa bahwa, aku kurang cukup bagus. Itu yang bikin kita merasa bahwa, aku tidak cukup bagus, aku nggak menarik. Itu yang terus kita kasih makan di otak kita. Acknowledge itu bukan berarti kamu harus terus kasih makan dia bahwa, aku nggak bagus, aku nggak berkembang, aku dianggap gimana ya sama dia, aku diremehkan nggak ya, aku dianggap nggak berkualitas nggak ya. Ini yang terus kita kasih makan di otak kita, sehingga kita nge-create realitas baru di hidup kita bahwa kita memang tidak cukup bagus. Kita tidak bagus, kita tidak bisa kemana-mana. Itu yang terjadi di banyak kepala orang, terutama anak 20-an, ketika mereka terus mengkasih makan ego mereka bahwa mereka tidak cukup bagus. Acknowledge, tapi untuk kita belajar bahwa kita tidak seburuk itu. Yang kedua yaitu refleksi. Coba pakai momen refleksi itu untuk melihat ke belakang bahwa terakhir kali aku ngelakuin ini, apakah outputnya seperti ini? Let's say gini, bayangkan ketika terakhir kali kamu dicuekin oleh dia. Ketika kamu dicuekin, apakah kemudian hidup kamu bakal sengsara terus? Enggak. Mungkin di momen itu doang. Nah, dikontekskan ke apapun yang kita kerjakan. Let's say output berkarya. Kalau misalnya kita berkarya, terus ada satu komentar negatif yang bikin hari kita buruk terus-terusan, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Coba pikirin lagi.
Coba kita switch mindset kita, apakah komentar negatif itu matter sekali? Kenapa nggak kita fokus ke 10 komentar positif lainnya? Atau kita bisa ngekomentarin karya kita, at least kita udah berusaha, udah berkarya di sana. Itu juga memudahkan kita untuk lebih humble sama apa yang udah kita upayakan, dan lebih dekat sama apa yang kita kerjakan. Sehingga kita tahu, kenapa aku ngerjain ini, kenapa aku hasilkan ini. Dan refleksi bikin kita sadar bahwa kita ini manusia biasa yang setiap hari ingin belajar. Dengan kita tahu kekurangan kita pada sebelumnya, dengan kita aware dengan apa yang kita rasakan, harusnya itu bikin kita lebih sadar di bagaimana harusnya kita improve. Refleksi justru bikin kita semakin dekat dengan versi kita yang selama ini ragu untuk mencoba. Yang ketiga yaitu buktikan. Buktikan bahwa anxiety selama ini berbohong kepada kita. Maksudnya gimana, Bil? Aku nggak paham. Anxiety itu, let's say kalau berwujud, dia mungkin hinggap di kepala kita gitu. Dia hinggap di kepala kita, dia duduk di sana, dia santai, tapi dia membisikkan ke kuping kita bahwa kalau kamu ngelakuin ini, dunia akan ngejudge kamu seperti ini. Kalau kamu seperti ini, nanti outputnya seperti ini. Kamu orang yang selalu dirugikan. Kamu orang sangat-sangat memalukan. Oke? Udah? Kemudian, coba kamu tarik dia keluar sebentar, keluar di kepala kamu, kamu tempatkan dia di depan kamu, anggap aja dia lagi di depan kamu ngobrol sama kamu, terus kamu tanya, kenapa anxiety kamu bilang ini ke aku? Dengan membayangkan seperti itu, kita kayak ngelakuin hard conversation sama anxiety kita sendiri gitu. Nah, cara paling efektif menurut aku yaitu dengan lakuin aja gitu. Ketika kita ngelakuin apa yang selama ini kita takutkan, apa yang selama ini bikin kita penasaran tapi kita takut untuk mencoba, dengan kita ngelakuin, kita tahu jawabannya. Daripada kita cuma memanfaatkan si dia tadi di kepala kita doang, kita puter dia terus di kepala kita, tanpa kita keluarkan untuk kita ngobrol, itu justru bikin kita tidak tahu outputnya seperti apa kalau kita coba. Jadi, selama ini karena anxiety itu bikin aku takut bikin konten karena takut dijudge mungkin. Ya udah, aku penasaran kan, aku coba udah bikin konten. Kalau emang dijudge ya bisa aja aku ada alasan untuk that's why aku nggak konten lagi karena dijudge terus nih dan aku juga nggak ada vision segala macam. Make sense. Tapi kalau kamu cuma delusional di kepala kamu, takut tanpa kamu kemudian beraksi, itu tidak make sense bagi aku. That's why untuk membuktikan anxiety itu bohong ke kita, yaitu dengan kita mengajak ngobrol dia. Dengan kita menyadari bahwa dia itu sebenarnya bisa kita ajak ngobrol. Kita bisa melakukan hard conversation dengan dia untuk memastikan kenapa ya anxiety itu berpikiran seperti itu. Kenapa anxiety itu terus membisikkan hal itu kepada aku. Yang keempat, yang paling simple dan yang paling sederhana yaitu dengan semua orang tahu ini, menulis atau journaling. Kenapa journaling penting? Ketika kita sudah menyadari bahwa anxiety itu bisa kita ajak ngobrol, kita tuliskan hal apa aja yang kita tahu kita bagusnya di mana. Hal apa aja yang kita tahu kita bersyukur di bagian mana. Ada penelitian dari Harvard University yang bilang bahwa gratitude journal itu bikin kita lebih mindful, bikin kita lebih bersyukur, bikin kita lebih happy setiap harinya menjalani hari. Bikin kita lebih gampang terproteksi dari berbagai hal tak terduga di hidup ini. Gratitude journaling bikin kita lebih awet muda. Gratitude journaling bikin kita lebih gampang terbuka pada kesempatan baru, dengan relasi baru. Dan itu yang bikin kita pintar beradaptasi. Makanya, ketika kita tahu dan kita aware apa yang kita pikirkan, coba lempar ke tulisan, tulis saja apa yang kamu pikirkan. Dengan kamu terbiasa menulis apa yang kamu pikirkan, dengan kamu sadar apa wish kamu, apa harapan kamu ke depan, apa goals kamu sadar bahwa tulisan itu kemudian berbentuk. Dan aku nggak bohong, kadang dari tulisan dia kebentuk jadi suatu realita di mana kamu selama ini doakan, kamu upayakan. That's why tulisan itu menurut aku, titik di mana kamu kayak capek banget sama kerjaan. Intinya kamu lagi di fase tidak di jalan yang lurus atau jalan yang mulus. Jurnal yang kita tulis bikin kita lebih aware terhadap apa yang bikin kita selama ini capek segala macam. Dan itu normal. Balik lagi ke dia, kamu pelajari, oke, mungkin ini aku seperti ini. Dan akan ada momen di mana kita selalu ragu dengan diri kita sendiri. Tapi ketika kita balik ke tulisan kita lagi, itu bikin kita menjadi bahwa kita manusia biasa. Dan itu aku lakukan setiap tahunnya. Dan bukan berarti harus bikin tulisan sebagus mungkin. Tapi bikin tulisan yang kamu pahami, yang kamu tulis, walaupun tulisan kamu tidak sebagus orang pada umumnya, kamu tulis, kamu memahami dalam konteks, kenapa aku berpikir seperti ini ya, kenapa aku menuangkan ide seperti ini ya, kenapa perasaan aku seperti ini ya. Dan itu sangat efektif kalau kalian mencoba gratitude journal.
Yang kelima, dan yang paling simple, yaitu surround yourself with high quality people. Karena gini, kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang high quality, which is kita ingin berteman dengan seseorang yang kita kagumi sekali, orang-orang yang berkembang sekali. Kalau kita dikelilingi oleh orang seperti itu, kita akan punya mindset atau punya point of view yang nggak sehitam putih selama ini kita punya gitu. Mungkin gini, mungkin selama ini kita berpikir bahwa kalau kita ngelakuin input seperti ini, outputnya harus seperti ini. Itu sangat hitam putih. Tapi dunia tidak sehitam putih itu. Tidak 1+1 sama dengan 2. That's not simple. Ini lebih rumit. Dunia itu sangat-sangat kompleks. Tapi kalau kamu bisa terbiasa sama orang yang kamu kenal, tapi dengan surround yourself sama orang yang berkelas tadi, ketika kamu misalnya mau menceritain pencapaian, itu nggak terkesan pamer, nggak terkesan bragging. Karena semua orang di situ nggak ngelihat sisi kompetisinya. That's why kalau kamu mau lebih bijak menghadapi imposter syndrome, harusnya kamu harus dikelilingi oleh orang-orang yang juga punya imposter syndrome, tapi mereka tetap beraksi, mereka tetap menjadi orang-orang yang berkelas, orang-orang yang punya kualitas yang luar biasa. Dan itu wajar. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dari lahirnya sampai sekarang tidak pernah dihinggapi perasaan imposter syndrome. Aku percaya. Let's say, kamu ketemu sama orang yang, wah nih orang santai-santai aja nih, sehat-sehat aja, terlihat kuat. Terlihat, aku ulangi ya kata-katanya, terlihat kuat, terlihat biasa-biasa aja, terlihat tidak punya masalah, itu cuma terlihat. Mungkin itu robot, tapi manusia biasa, manusia pada umumnya akan ada fase itu, dan kalau dia bilang tidak pernah di fase down, itu tidak masuk akal. Dan aku mau menekankan kepada kalian, 5 hal ini terkesan sangat simpel, tapi itu yang bikin aku sampai hari ini tetap konsisten. Dan bagi teman-teman yang menonton sampai di menit ini, aku cuma mau bilang bahwa kalau kalian lagi di fase sendiri sekali, itu normal. It calls the lonely chapter. Tidak ada yang nge-support kalian ketika kalian memulai. Dan fase sendiri itu berat. Dan fase sendiri itu pasti berat. Dan bagi teman-teman yang lagi di lonely chapter, di fase sendiri tadi, kalian cocok banget join Ruang Kreatif Batch ke-18 yang akan mulai di akhir Februari ini. Langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa.